Pak Kamelus, tapi nanti dilaksanakan oleh Heri. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami singkat sederhana berkaitan dengan kemajuan Manggarai Barat, Labuan Bajo. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata untuk Kabupaten Manggarai? Terima kasih. Terima kasih banyak. Manggarai Barat dia mendapat berkat untuk kemudian menjadi salah satu destinasi para wisata unggulan, dan saya kira Pak Heri juga waktu itu sempat menjadi salah seorang otorisator dalam rangka pengembangan para wisata Labuan Bajo, dan mudah-mudahan pada saat itu memang sudah ada satu desain itu untuk kemudian bagaimana Manggarai ini juga harus dilihat sebagai salah satu bagian integrasi dalam kaitan pengembangan para wisata Labuan Bajo. Itu yang pertama. Namun sampai dengan hari ini memang saya belum pernah membaca itu dan belum pernah melihat itu bagaimana kemudian Manggarai itu menjadi bagian dari sebuah desain besar untuk pengembangan pariwisata Labuan Bajo Flores. Namun demikian saya kira dengan kehadiran Labuan Bajo itu sebagai salah satu destinasi unggulan dengan intervensi pemerintah pusat yang sangat luar biasa banyaknya, maka kemudian pemerintah Kabupaten Manggarai tentu harus mengambil bagian, harus melihat ini sebagai sebuah peluang untuk kemudian kita berkontribusi dan mengambil peran sehingga kemudian masyarakat kita tidak jadi penonton. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita menyediakan diri dan sudah memprogramkan untuk menjadi kabupaten yang bisa mensuplai hortikultura yang kemudian dibutuhkan oleh para tamu-tamu yang ada di Labuan Bajo. Dari hasil studi yang dilakukan oleh Swiskontak misalnya, ternyata tahun 2003-2004 itu kelihatan bahwa hortikultura Labuan Bajo itu masih bersumber dari luar, dari Bima, dari Makassar, dari Banyuwangi dan seterusnya. Oleh karena itu kita mencoba intervensi ini dengan program peningkatan pendapatan petani melalui pendekatan sistem manajemen pertanian terintegrasi. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya mendapat laporan dengan investasi 32 miliar itu lalu kemudian kita sudah bisa mendapat omset hampir 45 miliar. Ya, lalu dalam hitungan saya selama 4 tahun terakhir itu lalu kemudian berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani 8.251 petani itu kurang lebih 1.500.000 dari sayur saja, tidak termasuk dari tanam cengkeh, tanam kopi dan seterusnya. Jadi saya kira ini salah satu dan ini akan terus kita lakukan ke depan. Bagaimana Manggarai harus tetap mengambil peran dan posisi penting dalam kaitan dengan untuk memberikan kontribusi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hortikultura Labuan Bajo. Tentu nanti akan dikembangkan lagi kepada buah-buahan dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja di Manggarai sendiri ini juga kita mempunyai destinasi-destinasi yang bisa kita andalkan, antara lain Verbo, lalu kemudian juga Pulau Mules. Dengan ada listrik di Pulau Mules sekarang, itu lalu kemudian memberikan satu pintu masuk yang baru bagaimana Mules itu lalu dijadikan sebagai salah satu pulau yang kemudian bisa dijadikan destinasi pariwisata. Oleh karena itu akan benahi. Jadi semua destinasi-destinasi di Kabupaten Manggarai ini, Lodok misalnya, itu juga merupakan salah satu destinasi yang sudah mulai kita dandani walaupun itu belum maksimal. Begitu juga destinasi yang lain seperti Liambua itu sudah mulai kita dandani tapi belum maksimal. Termasuk pembangunan infrastruktur sana itu akan kita prioritaskan 2021 sehingga kemudian akses ke Liambua itu tidak mengalami hambatan. Lalu kemudian yang berikut juga berkaitan dengan destinasi-destinasi yang lain, termasuk juga destinasi kampung-kampung adat, kampung-kampung budaya, itu kemudian nanti, dan kita sebenarnya sudah mulai di 2020 yang melakukan beberapa festival. Tapi ini tidak bisa dikerjakan karena pandemi COVID-19. Padahal kita sudah rencanakan di 2020 ada kurang lebih 7 festival yang akan kita lakukan sebagai bagian dari bagaimana para wisata Labuan Bajo ini itu kemudian juga bisa memberi kontribusi peningkatan kehidupan dan kemakmuran rakyat Manggarai secara keseluruhan. Saya kira kebijakan itu akan terus kita pertahankan dan memang hal ini juga akan menjadi kerja kita bersama. Apa yang kita sudah mulai kemudian kita akan terus benahi untuk menjadi lebih maju dari waktu yang sekarang kita ada ini. Tentu saja ini juga dalam konteks bagaimana pandemi COVID-19 tentu akan berdampak semua pada kehadiran wisatawan di Labuan Bajo, tapi sekaligus juga nanti itu akan berpengaruh juga terhadap bagaimana produk-produk hasil pertanian dari petani hortikultura itu kemudian omsetnya pasti akan menurun.
karena kondisi pasar di sana sudah berubah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kesempatan berikut saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. Saya kira kita semua sudah mendapat gambaran yang sangat jelas dari Pak Paslon nomor 1. Masukan kami untuk dipertimbangkan bersama adalah meskipun keuangan negara, keuangan daerah sedang mengalami penurunan, tapi sebaiknya, dan kita akan tetap lakukan itu, adalah festival-festival sebagai atraksi di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020. Tentu tidak berharap semata-mata pada pendanaan dari pemerintah, tetapi pendanaan kolaboratif dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah dari swasta yang pada saat ini sedang gencar dan menginginkan kemajuan pariwisata di Manggarai. Saya kira itu masukan dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Festival, kami tahu bahwa itu memang adalah bagian dari satu upaya untuk mempromosikan Manggarai ini. Kita punya kekayaan yang sangat luar biasa. Maka kemarin kita coba mulai. Tetapi karena memang pandemi Corona 19 ini melarang, tidak boleh kumpul-kumpul, hanya tidak boleh 50 orang dan seterusnya. Memang tidak bisa dilakukan. Begitu kita lakukan ini, maka kita juga menyalahi aturan-aturan COVID-19. Sebenarnya yang kami harapkan juga selama ini adalah bagaimana kemudian ketika Pak Heri ini menjadi salah satu otorisator di sana, itu kemudian memberikan semacam peta tentang bagaimana sih sebenarnya pengembangan pariwisata Labuan Bajo Flores ini, dan di mana kira-kira Manggarai dalam peta itu. Sehingga demikian sebenarnya kita jangan menunggu jadi bupati dulu, tapi pada saat kita memainkan peran itu, maka saya kira kontribusi itulah yang kita harus lakukan. Tapi ya jujur saja mungkin saya yang tidak melihat atau kurang membaca, tapi sepanjang yang saya tahu memang belum ada satu grand design yang disusun oleh badan otorita waktu itu, termasuk beliau ada di dalamnya. Sehingga demikian disitulah kontribusi konkret kita untuk Manggarai ini, bagaimana rakyatnya bisa mendapat manfaat dari pengembangan pariwisata, dan itu akan dilakukan penyesuaian strategi dan kebijakan pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa untuk merespon bagaimana Labuan Bajo ini menjadi salah satu destinasi pariwisata yang memberi manfaat untuk Labuan Bajo, Manggarai, Flores secara keseluruhan. Terima kasih.